Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat pagi, selamat berjumpa di channel Madura Manus ini. Yang baru nonton, yang udah support, yang jadi penonton setia, penonton baru, aku ucapkan terima kasih. Dan aku minta tolong kalau nonton video dari channel Madura Manus, nah di sini jangan di skip agar tahu apa isi videonya. Dan aku doakan semua yang lagi baru jumpa dengan channel ini, yang baru nonton, yang udah subscribe, udah support, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan semoga aku dijauhkan dari penyakit dan dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ya, ada orang itu ya, kalau mau sholat subuh pukul 6 kurang 50, anggaplah pukul 5 lewat 50 menit, itu kan udah enggak sah sholatnya, enggak bakal diterima, soalnya matahari udah terbit. Ada bukan iya orang di sini juga, di tempat di desa istriku ini. Iya, kebanyakan aku baru lihat, baru jam 5 lewat 50 baru dia sholat subuh. Itu kan udah nggak sah, udah lewat waktunya, matahari udah terbit. Iya, tadi subuh itu aku lihat dia udah bangun, tapi nggak langsung ambil wudhu, nggak langsung mandi, dia cuman ngerjain masakan, ini pokoknya segala kerjaan diutamakan sama orang itu. Aku udah ingatin, udah kalau mudah aku nih bukan made in Allah, bakalan rusak. Soalnya aku tiap hari ingetin dia. Tapi nggak pernah nggak pernah ngikuti apa yang aku katakan. Dia selalu kalau mau sholat subuh itu jam 5 lewat 50. Tapi aku nggak bosan-bosannya ngingatin dia itu. Walaupun nggak ngikutin apa yang aku ngingatin, nggak jadi masalah. Pokoknya aku udah ingatin dia. Kan percuma kalau sholat subuh pukul 5 jam lewat 50. Soalnya kalau udah pukul 5 lewat 50 itu matahari udah terbit. Jadi kalau matahari udah terbit, waktu sholat subuh itu udah habis. Kebalik sama asar. Kalau asar mau sholat asar ya, kalau mau berakhir
matahari mau terbenam. Nah itu. Tapi kalau asar kan ke maghrib ya 2 jam, masih panjang waktunya. Ya walaupun masih panjang, jangan dibuat enteng. Nanti kalau asar ya dia buat enteng terus lah. Nanti kalau udah kiroat ya di masjid, itu kan kalau masjid udah kiroat itu udah terbenam matahari, dia sholat. Itu kan percuma kalau subuh sholatnya matahari terbit, terus sholat asar matahari terbenam, sholat duhur udah memasuk asar sholatnya, itu kan percuma. Lebih baik nggak sholat kalau itu. Kenapa aku bilang lebih baik nggak sholat? Kan itu tak capek-capek aja. Ya kayak ini ya, ini aku kasih contoh. Kalau orang itu kerja kantor, sumpahnya ke kantor tuh masuknya jam 7 ya, jam 7 terus orang itu dari rumahnya berangkat jam 7:15 lah. Terus jaraknya dari rumah ke kantornya itu jauh, kira-kira kalau pakai kendaraan ya nyampe nya setengah jam. Kan udah jam 7 lewat, kan udah lewat dari waktunya kantornya buka, waktunya dia kerja. Nah, ya kayak itu. Nanti sama yang punya kantor bisa dipecat, bisa dipotong gajinya. Ya mungkin kebanyakan tuh dipecat orang itu kalau udah terlambat tiap hari. Ini lagi mau makan nggak mau manggil piring, nggak mau ngambil piring ya aman nasi. Masa kita bisa makan nasi? Nggak bakal bisa. Jadi kalau sholat itu ya usahakan kalau udah adan ya usahakan kalau nggak pergi ke masjid ya nggak mau berjemaah, ambil uduk. Nanti bagi cowok ini nanti sudah adan langsung sholat. Kalau kita udah sholat itu udah tenang hati ini, soalnya udah nggak ada di pikiran lagi. Kalau udah sholat udah tenang, mau ngapain kalau sholat udah tenang, pikirannya udah tenang. Kalau belum sholat nanti kerja ini terus belum selesai pekerjaan, mau sholat pasti sholatnya gak usah, kebanyakan sholatnya gak usah itu. Soalnya nanti masih diingat kerjaan itu, nanti aku setelah sholat mau bikin apa lagi gitu kan. Jadi ya kalau sholat itu usahakan pikiran itu dikosongin dan bayangkan di depan kita ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar sholat kita bisa khusyuk, biar nggak ingat apa-apa. Kalau sholat kita udah khusyuk, udah ngebayangin Allah ada di depan kita, insya Allah itu sholatnya bakal khusyuk, bakal
busuk seterusnya. Terus perbuatan kita itu ya bisa ngikut sama sholat tuh. Kalau sholatnya udah baik, pasti perlakuan kita itu pasti baik. Sebaliknya, kalau sholat kita nggak baik, nggak khusyuk terus ya, tanpa sumpamanya ini tanpa doa ya, cuma Allahu Akbar gini, langsung duduk, langsung berdiri lagi, langsung sujud. Nah itu kan udah nggak sah, nggak bakal terima kayak itu. Jadi ya kalau sholatnya itu nggak benar, perlakuan itu perbuatan orang itu pasti nggak benar juga, buruk. Tapi kalau sholatnya udah baik, udah gini pokoknya khusyuk lah, insya Allah perbuatan orang itu bakalan baik. Soalnya perbuatan kita ini ikuti sama sholat kita. Kalau sholat kita baik, perlakuan kita pasti baik. Kalau perlakuan kita nggak baik, bikin buruk-buruk aja yang pekerjaan, sholat itu masih belum baik. Jadi usahakan diperbaikin sholatnya agar perbuatan kita bisa ngikut sholat kita, jadi perbuatan yang baik juga. Jangan utamakan pekerjaan, soalnya kalau udah mati, udah hari kiamat, gak bakalan itu yang ditanyakan yang pertama itu, gak bakalan masalah pekerjaan. Pasti yang pertama ditanyain sama Allah itu di akhirat, di alam kubur, pasti sholatnya yang dipertanyakan duluan. Kalau kita di alam kubur ya itu ya, kalau ditanyain sama mungkar sama nakir, kita nggak bakalan bisa ngalih. Soalnya ini ya, seluruh anggota tubuh ini jadi saksi. Mulut kita ini nggak bisa ngalih. Walaupun mulut kita udah ngomong sholat ya, udah ngomong perintah Allah dijauhkan, larangan Allah perintah Allah dikerjakan, larangan Allah dijauhin. Nah itu nggak bisa ngalih. Soalnya walaupun mulut kita ngomong gitu, ngomong baik-baik kayak itu, seluruh anggota tubuh ini ya ngomong itu bohong ini. Pokoknya Allah itu ya lebih canggih dari manusia. Kepandaian manusia itu sama dibandingkan sama kepandaian Allah cuma tetes air. Di YouTube aja kalau ngambil video orang pasti kena pelanggaran, ditemu sama pihak YouTube. Jadi pelanggaran hak cipta, apalagi kalau sama Allah. Pokoknya Allah itu paling canggih dari manusia, lebih pandai dari manusia. Pokoknya kalau sama Allah itu ya, kalau takut sama Allah ya, jangan dijauhin, harus dideketin terus Allah itu. Kalau kita takut sama Allah harus didekatin. Lain kalau kita takut sama manusia, kan pasti manusia itu diusahakan gak mau ketemu sama orang itu.
Ya lain, kalau takut sama Allah, usahakan kita lebih dekat lagi, dekat lagi itu sama Allah. Karena Allah itu ya yang ngasih kita rezeki, ngasih kita penyakit, terus yang bikin kita mati. Jangan ingat terus sama Allah. Ingat terus sama Allah. Dalam hati ini usahakan membaca selawat, terus istighfar, dan usahakan menyebut asma Allah. Jangan waktu kita sakit, kalau waktu sakit di orang itu ya pasti ingat sama Allah, pasti menyebut nama Allah. Tapi kalau udah sembuh, kebanyakan lupa, gak bakal di hatinya menyebut asma Allah atau membaca selawat istighfar, gak bakalan. Waktu sakit aja, kalau udah sakit dia pasti ingat. Tapi jangan kayak itu. Usahakan selagi kita sehat, selagi kita sakit, ingatlah sama Allah. Karena Allah itu ya yang ngasih kita penyakit, ngasih kita rezeki, yang bikin kita mati. Gak bakalan orang lain tuh bisa. Kalau udah sama Allah udah dipanggil, mau nggak maunya harus mau. Ayo kita tingkatkan amal ibadah kita, amal kebaikan kita, akhlak kita. Ayo kita tingkatkan semua itu agar bisa nemenin kita sewaktu kita di dalam kubur. Soalnya kalau sholat kita baik, akhlak kita baik, amal kita baik, semua itu bisa nemenin kita di dalam kubur. Kalau masalah uang, harta banyak, gak bakal bisa nemenin kita di dalam kubur. Karena kalau kita udah mati tuh uangnya nggak dibawa, walaupun punya uang banyak nggak bakalan dibawa. Yang dibawa itu cuman amal kebaikan, amal ibadah, itu yang dibawa. Kalau uang tuh nggak bakalan dibawa. Buat apa kita bawa uang? Di kuburan itu nggak ada orang jualan rokok, nggak ada jualan orang jualan nasi, nggak ada. Terus pakaian kita ini ya, semasa hidupnya pakaian tuh mewah-mewah, semua mahal pakaian. Tapi kalau udah mati, pakaian itu ditinggalkan. Yang dibawa cuman dia pakai kain kafan. Pakai kain kafan. Ya udah dulu ya. Ini udah durasinya udah mau masuk 20 menit. Dan semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan. Dan aku minta bantuan yang baru jumpa dengan channel ini, yang baru nonton, yang belum subscribe, yang belum support, aku mohon bantuan subscribe dan aktifin loncengnya, biar kalau ada video baru dari channel ini Andalah yang tahu pertama. Dan di channel ini tanpa dukungan Anda gak bakalan berkembang sejauh ini.
Sampai berjumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.